Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, dalam artian sebisa mungkin menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khotimah. Suatu hari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, "Mendekatlah kalian ke mimbar." Maka para sahabat pun mendekat ke mimbar. Ketika Rasulullah naik ke tangga pertama dari mimbar itu, beliau mengucapkan amin. Demikian pula ketika naik ke tangga kedua dan ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Ketika beliau turun, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hari ini kami mendengar darimu sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat, "Ketika aku naik ke tangga pertama, tiba-tiba Jibril muncul dan mengatakan, 'Celakalah orang-orang yang menemui bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan darinya.' Maka aku pun mengucapkan amin. Ketika naik ke tangga kedua, Jibril mengucapkan, 'Celakalah orang-orang yang mendengar namamu disebut, tetapi dia tidak membaca sholawat kepadamu.' Maka aku pun mengucapkan amin. Dan ketika aku naik ke tangga ketiga, Jibril berkata, 'Celakalah orang-orang yang menjumpai ibu bapaknya yang telah lanjut usia atau salah satu dari keduanya, tetapi mereka tidak dapat memasukkannya ke dalam surga.' Maka aku mengucapkan amin." Bisa kita bayangkan bagaimana mustajabnya ucapan yang diucapkan oleh kedua makhluk Allah ini, yang mendoakan malaikat Jibril dan yang mengamini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu doa yang sangat luar biasa. Jibril adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah, sementara baginda Nabi adalah makhluk yang paling dikasihi dan dicintai oleh Allah. Ada 3 ucapan doa oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah kecelakaan bagi orang yang mendapatkan dan berjumpa bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan adalah salah satu anugerah Allah yang sangat agung yang diberikan kepada umat Islam jika dia menghargainya. Namun apabila tidak menghargai bulan Ramadan, maka Ramadan yang akan datang dan pergi tanpa membawa manfaat bagi umat Islam. Padahal dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, "Seandainya umatku tahu keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap, ya Allah, 1 tahun ini Ramadan saja, tidak ada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, karena begitu istimewa dan utamanya bulan Ramadan." Betapa tidak, apapun yang kita kerjakan, amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini
bernilai ibadah dan dibalas dengan berlipat ganda. Karena itu Ramadan juga disebut Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Sehingga ketika kita umat Islam melaksanakan ibadah dengan kesungguhan, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Umat Islam yang menegakkan ibadah di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka mereka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena itu saya berpesan khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah pendengar rahimakumullah, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati berkahnya bulan Ramadan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebab saudara-saudara kita yang telah mendahului, mereka yang ada di alam kubur menangis, mengatakan, "Ya Allah, berilah kesempatan kami untuk menikmati semalam saja ibadah di bulan Ramadan." Karena itu celakalah kita yang apabila diberi kesempatan tetap menyia-nyiakannya. Doa yang kedua yang diucapkan malaikat Jibril adalah, celakalah orang yang apabila namamu disebut, maka mereka tidak menjawab dengan ucapan salawat serta salam. Salawat ini adalah salah satu bacaan yang sangat utama bagi umat Islam. Bahkan Allah memerintahkan kita sholat, tetapi Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak berpuasa. Allah perintahkan kita pergi haji, tetapi Allah tidak melaksanakan ibadah haji. Tapi khusus perintah membaca sholawat ini didahului dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan salam kepada Nabi. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita berbanyak membaca sholawat, sebab sholawat adalah salah satu bacaan yang utama bagi umat Islam. Barang siapa yang membaca sholawat padaku sekali, maka Allah akan memberikan pahala 10 kali lipat. Doa yang ketiga yang dibaca malaikat Jibril adalah, celakalah orang-orang yang menjumpai ibu bapaknya yang telah lanjut usia atau salah satu dari keduanya, tetapi mereka tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Artinya ketika kita masih punya orang tua yang masih hidup dan berusia lanjut, atau salah satu dari keduanya yang masih hidup, tetapi kita tidak mampu mengantarkan ke dalam surganya Allah, karena kita tidak mau berbakti dan mengabdi kepada keduanya. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, apa hak kedua orang tua?" Beliau menjawab, "Mereka adalah surgamu dan nerakamu. Keridhaan mereka akan membimbingmu menuju ke surga, dan kemurkaan mereka akan membimbingmu ke neraka." Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Maka kita yang memiliki orang tua yang masih hidup, baik keduanya atau salah satunya, mari kita berbakti kepada mereka, khususnya di bulan Ramadan ini, sehingga kita tidak termasuk apa yang dibacakan di dalam doa malaikat Jibril itu, dan menjadi hamba-hamba Allah yang selamat. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bisa menunaikan apa yang disunahkan oleh baginda Rasul. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.